Jadi lamun di mending makan riba daripada makan riba, mending makan babi banyak. Mun di mending gitu imannya. Ade ulah nunutan deui wae gitunya. Karena dosa makan babi aya teu dosa secara spesifik, aya hadis-hadisna, aya ayat Al-Qur'an yang lamun kamu makan babi sakarat kamu bakal sesegrokan, aya henteu? Teu aya nya. Atau dibangkitkan dengan keadaan berkepala babi, aya teu? Teu aya kan? Hanya memang dosa, betul dosa. Tapi ancamannya tidak seserius Allah mengancam dosa riba tuh, Pak. Tapi hari ini kita lebih aware atau lebih waspada terhadap daging babi daripada riba kan ya. Dan bahkan seolah perlakuan kita, sikap kita lebih lunak dibandingkan dengan kepada babi ya. Padahal tadi secara dosanya lebih besar makan daging riba daripada daging babi gitu ya. Kan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mudahkan kita untuk menjalankan salah satu bentuk ketaatan kepadanya dengan hadir di majelis ini, di majelis ilmu, tentunya dengan niatan menguatkan iman, menambah ilmu, dan memaksimalkan amal soleh kita di kehidupan ini. Dan tidak lupa berkumpulnya kita di sini tentunya berharap menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana akan memudahkan kita mudah-mudahan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ahad di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkhusus bab muamalah bersama Ustadz Atef Firmansyah. Insyaallah tema yang akan dibawakan pada kajian pagi hari ini terkait dengan transaksi-transaksi yang terlarang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal di kehidupan bermuamalah kita yang tentunya sedikit demi sedikit kita amalkan bersama agar hidup kita menjadi barokah. Bapak iman rahimakumullah, maka dari itu sebelum kajian dimulai, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum itu, Bapak maju satu sap. Silakan Pak. Pak Payun diisi. Terus mangga diisi Tapayun. Baik, ya teman sekalian, kajian kita mulai. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang tak terbilang, tak terhingga. Tugas kita hanyalah untuk mensyukuri segala nikmatnya yang mudah-mudahan meskipun berat Allah menggolongkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirnya kita di sini merupakan bukti syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah Allah golongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berhak untuk mendapatkan berbagai bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hal yang harus kita yakinkan pada diri kita sendiri agar pengakuan kita sebagai umat Nabi juga diaku oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah adalah dengan memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bukan hanya sebatas ritus formal saja, tapi kita yakinkan dan pastikan ibadah yang kita kerjakan adalah landasan dan dalil yang menjadi fondasi dasar kita melaksanakan ibadah. Juga bukan hanya itu, kita juga harus memastikan aktivitas muamalah yang kita lakukan adalah aktivitas muamalah, adalah transaksi-transaksi yang tidak ada pelanggaran syariah di dalamnya. Iklan heula apa? Tidak ada pelanggaran syariah di dalamnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup seolah mengancam kepada kita selaku umatnya bahwa tidak mengakui sebagai umat Nabi Muhammad orang yang dalam transaksinya ada pelanggaran. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu dalam transaksinya, kata Rasulullah, falaisa minna, maka bukan bagian umat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah cukup kita membenarkan aktivitas ibadah kita agar berada dalam Quran Sunnah, tapi lanjutkan dengan aktivitas muamalah yang kita kerjakan, transaksi-transaksi yang kita lakukan, agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariah di dalamnya. Karena akan sama akibatnya ketika kita tidak beribadah secara Quran Sunnah dengan ketika transaksi yang kita kerjakan juga ada pelanggaran terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam konteks inilah menjadi penting, urgen bagi kita semua untuk sama-sama mempelajari tentang transaksi-transaksi, tentang muamalah-muamalah, agar tidak terjerumus dalam transaksi-transaksi yang batil atau muamalah-muamalah yang terlarang yang kita lakukan. Meskipun untuk sebagian orang tentu akan sangat membosankan. Bosan cenah si Ustaz ieu ngabahas nu kieu wae. Tapi mudah-mudahan seringnya kita menemukan materi-materi seperti ini semakin menguatkan untuk kita mengamalkan dalam aktivitas keseharian kita. Nutara diemutan teras ogen hilapnya, komo tara diemutan. Maka anggap saja ini sebagai tawasobil haq, tawasobil sabar. Untuk yang sudah tahu, mudah-mudahan semakin meneguhkan kita untuk tidak dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Untuk yang belum tahu, mudah-mudahan ini menjadi gerbang pembuka bagi kita semua bahwa gening ternyata Islam teh masih banyak PR yang harus kita selesaikan, yang harus kita bersihkan, terutama dalam aspek muamalah yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa urusan muamalah, urusan dagang, urusan pasar, urusan dunia semata, nggak ada kaitannya dengan agama, nggak ada kaitannya dengan syariat,
nggak ada payung hukum di dalamnya. Salah besar, Pak. Salah besar kalau selama ini kita menganggap urusan pasar, urusan jual beli, urusan hutang piutang, urusan gade menggade tidak diatur dalam syariat, tidak diatur oleh Allah. Salah besar. Kita harus segera memperbaikinya. Bahwa ternyata Islam menurunkan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran terdapat ayat terpanjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, itu membahas tentang urusan transaksi, membahas urusan muamalah, membahas urusan jual beli, membahas terkait dengan bagaimana seorang mendapatkan harta seseorang yang lainnya. Dan begitu banyak ayat Allah yang memberi peringatan bagi kita semua agar sampai tidak terjerumus dalam transaksi-transaksi yang batil. Quran surat An-Nisa ayat 29 contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi kita sebagai orang yang beriman, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ayat khusus untuk terhindarnya kita untuk saling memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Karena ketika cara batil kita lakukan, maka haramlah harta yang kita pegang saat ini. Harta itu, barang itu halal atau haram secara zat itu sudah cukup. Padahal belum cukup, Bapak dan Ibu sekalian. Kita harus juga memastikan kehalalan dan keharamannya itu adalah terbebas dari halal dan haram secara cara perolehan. Jadi halal dan haram ada secara zatnya, halal dan haram pun ada di cara perolehannya. Meskipun zatnya halal, tapi cara perolehannya salah, cara perolehannya batil, maka harta yang halal secara zat tersebut akan menjadi haram untuk kita miliki, haram untuk kita konsumsi. Maka dalam hal inilah kita harus mengetahui transaksi-transaksi seperti apa yang tergolong transaksi-transaksi yang terlarang. Karena meskipun yang ditransaksikannya adalah harta yang halal secara zat, kita konsumsi, bahaya untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan akhirat. Karena Rasulullah juga menjanjikan dalam hadisnya bahwa ketika sesuatu daging itu kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula biha, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka yang paling pas untuk membakarnya. Begitupun nanti ada pelajaran ketika kita beres melakukan ibadah Ramadan, yang insya Allah 2 bulan ke depan kita akan sama-sama juga bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan tersebut dan bisa ibadah secara sempurna dan paripurna. Terakhir ayat dari bulan Ramadan pun menegaskan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Buah dari Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh juga harus membuahkan adanya kehati-hatian kita dalam memakan harta orang lain, bukan dari sisi zatnya tapi dari sisi cara. La ta'kulu amwalakum, secara istilah syariat adalah cara batil yang dimaksud dalam Al-Quran atau yang dimaksud dalam sunnah Rasulullah SAW. Secara umum, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kebatilan dalam muamalah, kebatilan dalam transaksi, garis besarnya mengacu pada 3 perkara besar. Gharar. Yang ketiga, transaksi yang di dalamnya ada kezaliman. Jadi secara garis besar, ketika sebuah transaksi mengandung unsur riba, ketika sebuah transaksi mengandung unsur gharar, ghararnya gharar yang berat, ketika sebuah transaksi mengandung unsur kezaliman, maka transaksi itu otomatis terlarang dan jangan kita lakukan dalam kegiatan keseharian kita.
Tapi ketika transaksi terbebas dari 3 unsur seperti tadi, maka insya Allah kita sudah membebaskan dari garis besar larangan yang Allah larang. Maka tugas kita hari ini adalah mengetahui mana transaksi-transaksi yang mengandung ribawi, mana transaksi-transaksi yang mengandung gharar, mana transaksi-transaksi yang mengandung zalim. Jadi secara garis besarnya ada 3 garis besar yang utama. Kita harus mengenal apa itu riba, kita harus mengenal apa itu gharar, kita harus mengenal apa itu zalim. Hadis Nabi yang berkaitan dengan permasalahan contoh secara spesifik itu tetap larinya bermuara kepada ada gharar, ada ribanya, ada zalimnya. Jadi ketika Bapak menemukan larangan hadis Nabi bertransaksi secara spesifik, dilarang A, dilarang B, dilarang C, memastikan kenapa dilarang, karena dipastikan ada unsur misalkan ribanya, karena dipastikan ada unsur gorornya, karena dipastikan ada unsur ribanya. Maka tugas kita, PR kita sedikit Bapak dan Ibu semuanya, kita hanya harus mengenal apa itu transaksi goror, apa itu transaksi riba, apa itu transaksi yang mengandung kezaliman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mau yang mana dulu nih? Bismillah. Riba dulu sebentar. Tapi kalau membahas riba rada karareung gitu, Pak. Mending dibahas mending ulah itu. Dibahas keung, itu dibahas salah gitu ya, Pak. Oke, riba. Transaksi yang terlarang pertama bermuara kepada adanya aspek riba di dalamnya. Apa itu riba? Secara bahasa riba itu tambahan. Sebagaimana di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba dan menambah sedekah, meribakan sedekah. Yurbis sedekah, menyuburkan sedekah. Yurbi sama riba akar katanya kan sama. Jadi riba secara bahasa itu adalah tambahan. Jadi kalau secara bahasa, hati-hati ulah nunutan Pak, ya penting Pak. Kalau secara bahasa ada riba syariah, ada riba konvensional tuh. Kumade ya cenah ya bahaya ya. Bisa dia menghalalkan riba itu. Kalau secara bahasa, bahasa itu tambahan. Maka setiap tambahan adalah riba secara bahasa. Maka dari itu ketika ayat Al-Quran Al-Baqarah 275 turun, innal ladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang kafir menganggap riba, jual beli itu sama dengan riba. Kenapa jual beli sama dengan riba? Karena sama-sama ada tambahan. Ibu lamun ngical barang anu 20.000 ti dituna bade diical sabaraha? 30.000 atau 25.000 minimal. 5.000 riba sanes. Riba secara bahasa gitu. Tapi kadenya makana ulah nunutan, ieu pelajaran hese gitu ya. Mun nunutan engke jadi salah paham. Ustaz Atep menghalalkeun riba cenah engke. Oh haya tuh. Kafir jelema ngahalalkeun riba gitu nya. Tapi ini riba dalam aspek bahasa adalah tambahan. Maka wajar kepada orang-orang kafir ketika itu menganggap jual beli itu sama dengan riba. Kenapa? Karena sama-sama ada tambahan. Jual beli barang tidituna 20.000 dijual 25.000. Ada tambahan 5.000 di sana. Tuh tambahan riba. Sementara riba, saya ngahutangkeun 1 juta tapi saya berharap engke balikeun jadi 1.200.000. Sarua aya tambahan 200.000 tina 1 juta. Maka sarua lah jual beli jeung riba teh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya riba dalam jual beli atau tambahan dalam jual beli adalah tambahan yang sah,
tambahan yang legal, tambahan yang halal, sementara tambahan dalam urusan hutang piutang salah satunya ketika itu disyaratkan, maka itu tambahan yang riba yang tidak boleh. Serab itu Pak. Tak kedah kieu. Pasti. Bang dia teh Beuki serab. Tah lumayan. Namanya mah beuki serab. Namanya mah menyelesaikan masalah dengan masalah namanya. Oke, duit ke mana? Riba. Jadi riba secara bahasa tambahan. Maka ayat tambahan yang diperkenankan di antaranya tambahan dalam bab jual beli secara bahasa sama-sama riba karena riba itu tambahan. Tapi tambahan dalam jual beli dilegalisasi oleh syariat sebagai tambahan yang boleh. Mangga Bapak jual beli mau tambahan berapa persen sekalipun silahkan. Tidak ada batasan syariat. Saya menekankan kenapa? Karena banyak jamaah sampai hari ini banyak bertanya bahwa ketika saya produsen berapa persen saya harus menetapkan harga. Silahkan berapapun boleh selama itu ada di harga wajar, di harga pasarnya, di market value gitu. Mangga silahkan. Karena nanti pertimbangannya adalah pasar kalau itu. Uruf tujar dalam bahasa muamalah. Tapi kalau tambahan tersebut datangnya dari transaksi akad hutang piutang dan tambahan itu disyaratkan di awal, diakadkan di awal atau hanya isyarat di awal untuk ditambahkan, maka tambahan tersebut menjadi tambahan yang terlarang, yang menjadi riba dalam pengertian istilah syariat. Jadi dalam pengertian istilah syariat, riba itu tambahan yang terlarang gitu. Simpelnya seperti itu. Tambahan yang harusnya tidak terjadi tambahan itu. Karena ketika ada tambahan, tambahannya tidak dilegalkan oleh syariat. Jadi tidak semua tambahan tidak boleh. Ada tambahan-tambahan, ada yang riba-riba secara bahasa yang dibolehkan secara syariat. Tapi kita jangan menggunakan istilah riba syariah lah. Karena nanti istilahnya bakal jadi kacau Pak. Nah, kita sebut saja tambahan. Karena riba hari ini sudah menjadi istilah. Riba itu sudah menjadi istilah bahwa tambahan yang diharamkan. Dah. Jadi jangan tadi itu mah hanya pengetahuan wawasan saja. Bahwa riba secara bahasa adalah tambahan. Karena itu ada tambahan yang boleh, ada tambahan yang tidak boleh. Tambahan yang tidak boleh inilah yang nanti masuk ke dalam riba secara istilah syariat. Sebagaimana sholat Bapak. Sholat itu dalam arti bahasa apa? Doa kan? As-sholatu hiya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Tapi secara istilah kan lain, bukan doa. Secara istilah sholat itu adalah amalan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nggak bisa, nge sholat acan maneh, nges iraha, tadi pan urang ngadoa gitunya. Doa tepan sholat, nggak bisa. Karena sholat yang dimaksud sudah menjadi istilah syariah. Begitupun riba. Riba hari ini tidak ada riba syariah. Semua riba adalah terlarang. Semua riba secara istilah adalah terlarang, bahkan menjadi bagian dosa besar yang wajib kita hindari. Bahkan besarnya dosa riba, salah satunya dalam hadis riwayat Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara dosa yang membinasakan. Pertama, asyirku billah. Kedua, as-sihru, sihir. Ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa seseorang tanpa hak. Keempat, aklur riba, memakan riba. Kelima, aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Keenam, watawali yaumaz zahaf, lari dari peperangan. Ketujuh, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik telah melakukan perzinahan. Jadi dosa riba masuk ke dalam dosa yang sangat besar. Apa itu dosa besar? Dosa yang ancamannya adalah neraka. Dosa yang ancamannya adalah laknat Allah. Dosa yang ancamannya adalah laknat Rasulullah. Maka ketika ada satu dosa, ancamannya langsung neraka, ancamannya laknat Allah, ancamannya dijauhkan dari surga, berarti itu adalah masuk kategori dosa besar. Dan riba masuk ke dalamnya.
Bahkan kalau dibanding-bandingkan dosa riba dengan dosa yang selain riba, sepertinya dosa riba memiliki dosa yang sangat besar, akbarul kabair, dosa paling besar di antara dosa yang besar, setara dengan dosa kesyirikan. Mengingat ancamannya dalam titik final ada ancaman, Allah ancam sebagai ashabun nar hum fiha khalidun di Al-Baqarah Quran surat 278. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Ya. Diancam naogen ngancam perang gitunya. Kalau kita tidak mau meninggalkan dosa riba. Atau tadi ancaman ashabun nar di Al-Baqarah 275-nya. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan dari sekian banyak dosa besar, dosa yang paling rinci Allah ceritakan, Rasulullah gambarkan adalah dosa riba ancamannya, Pak. Di Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan pelakunya, menyuburkan sedekah. Diancam dengan kebinasaan, diancam dengan keterpurukan, masuk ke liang kubur, masuk ke alam barzah. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa mereka akan berenang laksana berenang di sungai darah. Ketika dia mau keluar, para malaikat di sisi pinggir sungai sudah siap dengan batu besar yang melempar dengan mulutnya, yang memaksa dia untuk berenang kembali di tengah-tengah, kekerlepan di tengah, di sungai darah. Ketika dia bangkit di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, digambarkan lagi di Al-Baqarah 275, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Tidak akan pernah bisa berdiri kecuali berdirinya orang yang sempoyongan seperti kerasukan setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat diancam siksa neraka. Jadi lamun mending makan riba daripada makan riba, mending makan babi banyak. Mun mending gitu imannya. Ade ulah nunutan deui wae gitunya. Karena dosa makan babi ayat dosa secara spesifik, aya hadis-hadisna, aya ayat Al-Qur'an yang lamun kamu makan babi sakarat kamu bakal sesegrokan, aya henteu? Itu ayatnya. Atau dibangkitkan dengan keadaan berkepala babi, aya teu? Itu aya kan? Hanya memang dosa, betul dosa. Tapi ancamannya tidak seserius Allah mengancam dosa riba tuh, Pak. Tapi hari ini kita lebih aware atau lebih waspada terhadap daging babi daripada riba kan ya. Dan bahkan seolah perlakuan kita, sikap kita lebih lunak dibandingkan dengan kepada babi ya. Padahal tadi secara dosanya lebih besar makan daging riba daripada daging babi gitu ya. Kan tadi nggak ada aklul khinzir, nggak adanya memakan babi gitu, nggak ada. Meskipun makan daging babi pun dosa gitu, maksiat gitu, yang tidak boleh kita anggap remeh. Tapi kalau dibandingkan atuh lamun kitu mah Ustaz abi balik ti dieu ngajaran we mam babi gitunya, ulah entong gitu. Itu mah hanya ilustrasi saja untuk kembali kita meyakinkan tentang derajat dosa riba. Kembali lagi kepada yang tadi, bahwa riba itu tambahan secara istilah syariat, tambahan yang tidak ada padanan akad di dalamnya, atau lebih simpelnya tambahan yang tidak dilegalkan oleh syariat. Riba terjadi yang pertama dalam akad hutang piutang. Maka dari itu ada riba qorad, riba utang piutang. Riba qorad itu bagaimana terjadinya? Ketika seseorang menghutangkan kepada seseorang, dia mensyaratkan kelebihan tertentu ketika waktu pembayaran. Itu riba qorad, riba utang piutang. Para ulama sepakat menjadikan hadis dhaif sebagai kaidah fikih. Kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Setiap qorad, setiap hutang piutang yang kita lakukan yang mendatangkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Didetailkan kembali manfaat yang disyaratkan di awal, manfaat yang diakadkan di awal, manfaat yang diisyaratkan di awal, maka manfaat itu masuk kategori riba. Tah aya duit masa juta,
ngan engke balikeun jadi 1.200.000. 200.000 itulah adalah tambahan yang sifatnya ribawi. Tah ieu aya duit mah tapi nyatet heula di dieu nya kesanggupanna bade sabaraha masihanana. Itu pun sama, diakadkan di awal maka tambahan itu menjadi riba. Atau artos DKM, tah ieu aya duit DKM pek 1 juta, injem heula tapi infakna di dieu tulis sabaraha. Sami Pak, meskipun pakai istilah infak, maka tambahan disyaratkan substansinya adalah riba. Hati-hati. Ingat, riba itu bukan hanya nominal, tapi juga manfaat secara umum. Tah aya duit mah 1 juta, tapi pencetan heula urang, mencetana riba itu tuh. Nah. Buki moal ngareunah awak gitu. Awak na ngareunah tapi menang dosa riba. Kenapa? Karena manfaat yang kita dapatkan. Manfaat yang kita dapatkan dari sebuah akad transaksi yang seharusnya transaksi itu murni sebagai akad tolong menolong. Jadi Islam menjadikan akad hutang piutang itu akad tolong menolong, Pak. Akad tabarru wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa yang akan berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, andai kata nanti hutang piutang dijadikan akad bisnis, dengan cara apa lagi kita akan berbuat ibadah kepada Allah dalam transaksi? Jadi ada transaksi-transaksi yang sifatnya bisnis, mangga eta mah jangan cuan gitunya. Tapi ada transaksi-transaksi untuk mengejar pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan transaksi utang piutang inilah yang Allah jadikan sebagai transaksi untuk mengejar pahala Allah, bukan lagi urusan nominal. Adapun nanti ada nominal yang didapatkan dari akad transaksi kebaikan yang kita lakukan, itu anggap sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun transaksi qard hutang piutang itu 1 juta dibayar 1 juta, tapi ternyata syariat memberikan penekanan bagi si orang yang berhutang harus membayar lebih ketika membayar hutang. Maka diajar ribana kudu tamat. Tong ngajadikeun riba jadi dalil qoret. Ya. Ibu punten Nabi bade ieu mayar sametan anu 1 juta, punten tapinya moal ditambihan bilih riba itu. Ta eta mah ngajadikeun riba sebagai dalil qoret. Da ceuk Nabi kudu naogen ditambahan. Lamun ibu nambut 1 juta, minimal sarwakeun jeung Bang Emok, bayar 1.200.000. Tapi ari Bang Emok mah disyaratkeun di awal, ari ibu mah enggak boleh ada syarat-syarat di awal. Dan ibu pun gak boleh mengharap lebih dari akad yang memang akadnya tabaru kebaikan. Tak aya duit mapek 1 juta, sok we sing jongjong injem, tapi wayahna bulan hareup bayarnya. Cukup seperti itu. Nah, meskipun seperti itu, bulan hareup ibu bayar 1.200.000 atau lamun tos kenging warisan mah bayar 5 juta gitu. Aya anu kitu. Asa moalnya. Rata-rata anu tadi kasempetan ya aya dalil riba, pake we dalil ribanya. Puntennya ieu 1 juta moal ditambihan, punten moal ditambihan, bilih riba gitunya. Ta eta mah dalil qoret, ibu kedah nambihan lamun gaduh sametan kabatur ketika mayarna. Itu ibu bakal menjadi manusia terbaik, bapak bakal jadi manusia terbaik. Karena Rasulullah ketika beliau berhutang, beliau membayar dengan bayaran yang lebih. Ketika Rasul berhutang saat perang Hunain, beliau membayar kepada Jabir dan faqadani wazadani. Beliau membayar dan memberi tambah kepadaku. Jadi enggak selamanya tadi di awal tambahan itu adalah riba. Jadi ulah seutak seutik riba, seutak seutik riba. Riba kok sedikit gitunya. Jadi semata tambahan itu riba. Tambahan yang tidak disyaratkan, tambahan yang tidak diisyaratkan, tambahan yang tidak diakadkan di awal, meskipun terjadi dalam urusan hutang piutang, bukanlah riba yang terlarang. Boleh, bahkan dianjurkan untuk menjadikan orang yang berhutang menjadi manusia yang paling baik. Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika mayar hutang.
Utang 1 juta bayar 1,5 juta, utang 2 juta bayar 2,5 juta, utang 3 juta bayar 5 juta. Itu manusia terbaik, tapi insya Allah mual aya. Dan rata-rata ngagunakeun dalil riba gitunya. Riba teh lamun disyaratkeun, riba teh lamun diakadkeun, riba teh lamun diisyaratkeun. Tah ieu aya duit mapek 2 juta pake heula asal sing ngarti we. Tah sing ngarti teh syarat, isyarat, maka itu bahaya, bisa jadi pintu riba isyarat tersebut. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, itu konsepsi riba dalam urusan hutang piutang. Jadikanlah mulai hari ini hutang piutang yang kita lakukan pure akad kebaikan, murni akad kebajikan. Tidak ada niatan, tidak ada motif untuk mendapatkan keuntungan. Usada itu mah atuh nu nginjem nage jang bisnis, robah silakan akadnya, bukan lagi akad kebajikan, tapi menggunakan pola akad bisnis. Kalau ibu tahu misalkan orang yang berhutang kepada ibu jang bisnis, jang modal, maka boleh ibu mengambil keuntungan dari akad itu, tapi syaratnya robah dulu akadnya, bukan hutang piutang, tapi akad bisnis. Apa akad bisnis yang bisa dilakukan? Boleh jual beli. Contoh, aya tatangga anu bade namut ka urang, tapi urang apal eta duit teh jang modal bisnis. Duh ieu urang ge hayang bati atuh lamun kieu mah da lain jang nu nulung pisan ieu mah. Urang taros jang naon kitu ce ieu 1 juta teh, jang meser oven misalkeun nya tukang kue. Oh geus we atuh ku abi dipangmeserkeun ovenna, engke ku abi dijual ka ece ovenna. Ti dituna 1 juta dijual jadi 1.250.000 kacin teu? Kaci mangga, simple, tinggal ngarobah akadna. Atau misalkan aya nu namut ka urang terus urang terang, oh da ieu mah jang bisnis atuh urang embung namutkeun mah teu bisa aya batian cek bapak cek ibu teh. Maka bapak robah akadnya ceutah 20 juta ti abi ieu mah sanes namutkeun, tapi abi investasi we. Saya ngasih modal saja. Ngan engke bedana lamun bangkrut usahana, bangkrutna gara-gara memang aspek bisnis, bapak tong nagih hantem terus 20 juta. Mana duit orang 20 juta? Pan usahana ge bangkrut, namun bangkrutna asli gitunya, teu jadi hutang. Kecuali bangkrutna gara-gara ada penyimpangan moral. Nus dibere 20 juta ongko jang bisnis, tapi ternyata jang mayar pinjol. Tah eta mah tagih ba jadi hutang. Tapi lamun dianggo bisnis secara real, bangkrutna oge gara-gara aspek bisnis, maka nu 20 juta teu jadi hutang. Karena bapak siap menanggung resiko. Dina syariat saur Nabi Muhammad SAW, al-gunmu bil gurmi. Lamun urang narik manfaat, narik profit, narik keuntungan, harus sejalan dengan kesiapan menanggung resiko. Itu bisnis dalam syariat. Jadi lamun judulna bisnis, maka orang kedah siap menanggung resiko. Resikonya apa? Siap kita kehilangan 20 juta. Tapi orang dibolehkan di awal untuk menentukan berapa profit yang kita akan hayang dapatkan, yang kita mau peroleh dari akad tersebut. Tah ieu 20 juta jang modal, tapi saya minta bagi hasilna 30% tina profit, 30% tina omset. Mangga silahkan, halal 30% apa? Meskipun dalam bentuk persentase. Ya gen sami Pak, tidak semua persentase itu haram. Sanes persentase na anu haram, tapi riba na. Ya. Persentase nama alat ukur. Jadi entong kena tos diajar riba gitu. Bapak ningali persentase ti asa haram we gitunya. Ningali persen teh, oh iya persen, oh berarti riba, oh berarti haram. Persen mah alat ukur gitu Pak. Jadi lamun bapak angke akad nanu tadi, akad bisnis dipilih 20 juta, tah 20 juta sanes ngahutangkeun, sanes akad korad, tapi akadna investasi, dina Islam investasi siap nanggung resiko, siap menentukan profit, maka ketika jalan usahana untung 1 juta, bapak kenging 300.000, misalkan 30% na, untung 2 juta, bapak kenging 600.000. Untung 10 juta, bapak kenging 3 juta, anu ngagolangkeunna kenging 7 juta. Tapi nalika teu untung, bapak kudu siap, oh bulan ieu mah bapak punten bulan ieu mah teu aya bagi hasil kunaon, nol profitna, harus siap tong nanagih wae. Bulan ieu mana euy profitna can aya setor.
oh ieu mah rugi, tapi nu kieu mah memang abot. Kunaon abotna? Kedah aya prinsip keterbukaan, kedah ada kejujuran. Dari siapa? Dari pengelola. Ulah dugi ka pengelola bisnis, punten Kang batina ngan 1 juta padahal batina 5 juta. Itu yang terlarang. Tapi kata Allah, sayangnya orang-orang yang melakukan transaksi bisnis kerjasama seperti ini kaseseueuranana khianat satu sama lain. Dina Quran surat Shad ayat 24. Inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Sesungguhnya sebagian besar orang yang melakukan akad pencampuran bisnis, syirkah, mudharabah atau apapun itu, saling mengkhianati satu sama lain. Misalkan bapak nengahkeun sapi, cek tukang sapi teh kumaha apa? Dipoto sapi batur nu paeh ka bapak gitunya. Kang, sapi teh paeh tak ieu bugangna oge gitunya. Bahaya tuh. Tapi gambaran syariat Allah ngagambarkeun kitu, Pak. Lamun urang transaksi bisnis. Jadi wajar lamun bapak seorang pebisnis nanti misalkan mendapatkan mitra, geuning mitra teh teu jujur, da lolobana mah henteu jujur gitu. Makanya orang lebih memilih ngeuse bisnis teh sorangan lebih ngeunah sorangan kunaon. Dan memang dina Al-Qur'an ge lamun milih transaksi mah memilih rekan bisnis lobana teu jujur. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa qalilum mahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali jalmanu iman, orang yang beramal soleh, tapi itu pun sedikit. Maka dari itu ketika kita mampu bersyirkah melakukan transaksi bisnis dengan ada mitra dan mitra tersebut jujur, pertahankan sampai mati, Pak. Karena aktivitas bisnis yang kita lakukan dengan mereka adalah aktivitas bisnis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberkahi Allah? Karena Allah menjamin dalam hadis qudsinya, ana tsalisus syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Kata Allah, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan syirkah selama keduanya tidak mengkhianati satu sama lain. Jadi pami bapak ayeuna aya bisnis sareng rekanan berjalan tos tahunan terus lancar, teu aya pengelabuan, teu aya pembohongan, teu aya pengkhianatan, maka karena Allah yang menjadi pihak ketiganya. Allah yang menjamin barokahnya, Allah yang akan menjamin kelangsungan bisnisnya. Tapi dalam hadis tersebut, faida khana, lamun aya seseorang nu berkhianat, maka kata Allah, Allah akan keluar dari bisnis yang mereka lakukan. Lamun aya nu khianat, maka Allah tidak lagi menjadi pihak ketiga. Di ikhwatal iman yang Allah muliakan, penting di sini untuk memahami alur transaksi supaya bukan termasuk transaksi yang melanggar syariat, bukan transaksi yang abal-abal, bukan transaksi yang di sana adalah ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Mangga lamun alim hutang piutang akad bisnis nu tadi, tapi lamun milih hutang piutang wayahna konsekuensinya bapak tidak boleh menentukan tarif kelebihan apapun di awal, tapi bapak punya hak tagih sampai kapanpun. Bisnis na hancur, bisnis na bangkrut, bisnis na kumaha wae teu paduli, da akad nage hutang piutang. Bapak tetap memiliki hak tagih bahkan sampai hari kiamat. Teu mayar di dunia, dibayar di akhirat. Kenapa? Karena akadnya utang piutang gitu. Akad hutang piutang. Jadi marilah kita dudukkan permasalahan akad hutang piutang di transaksi yang sebenarnya. Transaksi ini adalah sifatnya tabaru, sifatnya kebaikan, tidak boleh mensyaratkan tambahan karena tambahan itu adalah tambahan riba. Transaksi terlarang dari riba yang lainnya masih dalam riba qorad, riba hutang piutang adalah riba jahiliyah. Bagian dari akad qorad, bagian dari riba qorad adalah riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Bagaimana konsepsi riba jahiliyah? Riba jahiliyah itu adalah ketika si A menghutangkan sejumlah rupiah ke si B, selama jatuh tempo 1 bulan misalkan, katakan taruh 1 juta. Ya aya duit mah 1 juta, tapi bulan hareup tanggal 5 bayarnya.
Misalkan tanggal 5 bayar eta si B, maka tetap pembayarannya sejumlah hutang. Hutangna 5 juta dibayar 5 juta. Tapi orang jahiliyah ketika mau jatuh tempo, dia menawarkan dibayar tanggal 5 atau sok we wios tanggal 20 oge, tapi wayahna hutang anjeun jadi 1.200.000. Itulah riba jahiliyah. Atau ketika yang bersangkutan, duh punten Abu Jahal abi henteu tiasa mayar ayeuna mah tanggal 5 mah. Ohnya teu naon kewe tanggal 20 tapi hutang maneh wayahna jadi 1.200.000 cek Abu Jahal teh. Nah, itu riba jahiliyah. Bagaimana riba jahiliyah sareng riba modern anu ayeuna? Bageur riba jahiliyah, aya riba anu ayeuna kumaha? Namut artos 10 juta katarima sabaraha? Tuh arapal kan nya. Namun atau 10 juta katampa misalkan 8 juta setengah. Dina titik eta gen tos terjadi riba. Di mana ribana? Urang boga nampi artos 8 juta 500 tapi kudu ngaku boga hutang 10 juta. Kudu dibayar 10 juta. Bahkan dina masa jatuh tempo nu 10 juta eta tos aya angkana jadi sabaraha juta? Katakan jadi 12 juta. Eta teh masih dalam jatuh tempo. Lamun di luar jatuh tempo tambah deui denda itunya. Lamun di lunasan di tengah tempo aya penalti gitunya. Jadi geus serba salah ieu teh. Ek di lunasan di tengah jalan kena penalti, erek di lunasan di luar jatuh tempo aya denda, ek di lunasan dina pas jatuh tempo aya riba. Jahiliyah mah teu kitu. Bageur gitunya ribana ge. Ketika jatuh tempo baru ada riba. Ketika belum jatuh tempo mah nggak ada riba. Itu riba jahiliyah. Kita ilustrasikan kepada transaksi modern saat ini. Ibu sareng bapak di dia anu gaduh kartu kredit. Nah, aplikasi kartu kredit itu sistemnya sama dengan riba jahiliyah. Salah satunya. Mangga ibu katasik. Misalkan ka belanja di Transmart gitunya. Punten disebatkan merek. Belanja dengan kartu kredit Bank M gitu ya. Bunga 0%. Kalau satu acan kana kartu kredit Bank M, ibu terang bapak terang benten sarang kartu kredit eta terang kartu kredit. Ibu dina dompet kartu kredit kartu debit. Alhamdulillah. Mending kartu debit mending kartu kredit. Gaya kartu debit gaya kartu kredit. Baheula mah gaya kartu kredit. Seolah anu gaduh kartu kredit teh katawisna jelema jegut gitunya, jelema beunghar padahal jelema nu loba hutang. Karena ketika ngagesek hutang eta teh nya. Ketika ngagesek oh berarti boga hutang. Tapi lamun ibu nu digesekna kartu debit kan tabungan ibu anu berkurangnya. Bade ku cash atau nampi bade ku kartu bayarna mun ibu ka supermarket teh. Ku kartu we. Nah, mun kartuna berarti namahan hutang, berarti kartu kredit. Lamun kartuna ngurangan tabungan, berarti kartu debit. Nah, itu kartu kredit mah jadi sanes gaya. Eta mah kartu jangah hutang, gitunya. Nah, bayar dengan kartu kredit bunga 0%. Balanya 1 juta dibayar 1 juta. Tapi 1 juta teh lamun dibayar tina jatuh tempo. Lamun di luar jatuh tempo sapoe we ibu poho aduh kuduna tanggal 20 jatuh tempo kartu kredit teh heug boga hutang 1 juta ya geus tanggal 2 hiji maka ada bunga pengenaan tarif. Itu kan sami riba jahiliyah anu tersisa hari ini. Sementara riba-riba anu berkembang hari ayeuna ketika pengajuan tos jadi riba ta eta mah riba nenek moyangna jahiliyah saur Pasafi Antonio mah gitunya. Nenek moyangna jahiliyah eta mah karena lebih buruk lagi dibanding dengan riba jahiliyahnya sendiri. Itu jadi riba banyak. Riba banyak terjadi di riba qard dan riba jahiliyah. Termasuk punten aplikasi-aplikasi pay later-nya. Bayar kemudian itu pun skemanya mirip riba jahiliyah. Karena ada orang yang menghutangkan sejumlah barang itu benar ketika di jatuh tempo hargana sami, tapi di luar jatuh tempo pasti ada pengenaan tarif. Ya, tarif itu riba
jahiliyah, mirip-mirip. Maka kita harus kenali itu. Meskipun jahiliyah tos tumpur, tos teu aya, tapi ternyata peninggalannya sampai hari ini ada. Bahkan bermutasi menjadi genetik yang lebih beringas, lebih ganas. Bermutasi menjadi pinjol. Sabaraha bunga pinjol? Mening pinjol meningkur. Mundi mening meningkur. Tapi ulah make mening banyak. Jadi kan luar biasa tuh. Pinjol mah bisa 50% tuh per bulan gitunya. Oh lamun kitu atuh meningkur, alhamdulillah henteu kitu gitunya. Henteu kitu gitu konsepna. Jadi luar biasa bermutasi teras-terasan seiring dengan perkembangan zaman. Konsep jahiliyah anu kapungkur mah henteu pati galak gitu, ayeuna semakin galak, tapi semakin diminati oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena seiring dengan melemahnya nilai persaudaraan kita dengan sesama muslim yang lainnya, semakin lemahnya aplikasi syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Kuduna makan teu aya masyarakat miskin karena terjerat pinjol, terjerat bank emo kunaon, da aya zakat, aya infak, aya sedekah, aya wakaf produktif. Jadi saha nu salah, Pak? Urang teu adil lamun urang nyalahkeun warga miskin anu terjerat bank emok teu adil, Pak. Karena di sana ada peran kita yang mungkin belum sempurna dalam pengelolaan zakat kita, infak kita, sedekah kita, atau wakaf produktif kita, atau persaudaraan sesama muslim yang sudah semakin rapuh. Jadi ulah ayeuna ningali tatangga anu kajerat bang emok, euceul bang emok wae neraka sia manehnya, Bang. Ulah kitu, Bu. Tapi beri edukasi dan kita pun harus merasa bersalah, Pak. Karena bisa jadi urang nu salahna, Pak. Coba ayeuna, Pak. Misalkan di masjid tertentu setiap Jumatan kan setiap Jumatan diumumkan saldo kas di Masjid Abu Bakar di dia Matara kan telah diumumkan gitu nya. Di Masjid Nusanes diumumkan tuh saldo kas masjid anu sebesar 50 juta sekian. Tapi aya di antara jamaah subuhanana, jamaah isyana anu terjerat bank emok gara-gara untuk kebutuhan SPP anaknya. Gara-gara terjerat kebutuhan bank emok untuk kebutuhan makannya. Saha anu salah, Pak? Bisa jadi DKM yang panghareupna dipanggil ka dieu DKM sia. Kunaon ieu aya jamaah anu terjerat bank emok. Tapi oge teu tiasa nyalahkeun DKM, tiasa jadi engke nyalahkeun karakter-karakter muslim yang sudah semakin rapuh nu tadi, Pak. Kunaon? Da ayeuna serba salah oge punten. Saat sim kuring ceramah DKM seperti kieu, aya anu langsung nerapkeun di DKM-na, tingali atuh jamaah bisi anu terjerat bank emok. Alhamdulillah kas DKM-na CF. Balik deui henteu? Henteu alhamdulillah nah kitu nya. Kunaon? Kana nganggap duit umat, bahkan lain ngan wungkul duit DKM anu beak, tapi jamaah subuhna gen beak karena sieun ditagih ku DKM gitu. Jadi ripuh ya serba salah tuh ya. Jadi memang mental nu bermasalahna. Ari ka bank emok ditawuran gitunya unggal poe unggal minggu ge. Tapi giliran ku DKM dibere tah ieu aya duit DKM ulah ka bank emok deui. Tapi wayahna tawuran da ieu teh duit umat ditawuran teu. Tah eta masalahna. Jadi salah saha? Hah, jadi geus ku DKM dibageuran anger deh gitunya. Jadi memang ada salah mental, Pak. Ada salah berjamaah teh bener gitu Pak imanya, lain salah saurang teu bisa urang salah nunjuk ketua DKM na salah, nunjuk pribadina salah sarerea lah intina mah gitunya. Kenapa riba merajalela teh? Tapi lamun urang ninggal ayat Al-Qur'an, kesalahan terbesarnya ada pada kesalahan kita atau kebodohan umat muslim dalam rangka mengelola dana zakat, infak, sedekah. Karena Allah menegaskan jurus jitu untuk menghilangkan riba di Quran surat Ar-Rum 39. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Apa yang kau berikan dari riba dengan niat agar harta itu bertambah, sama sekali di hadapan Allah tidak akan bertambah sama sekali. Tapi apa yang kamu berikan dari harta zakat, yang dengan itu untuk mengharap ridho Allah, itulah harta yang dilipat gandakan. Jadi solusi riba saat ini tiada lain dan tiada bukan adalah zakat.
Mun zakat na leres sempurna dilaksanakan, penarikan dan distribusinya beres, Pak. Teu kudu diusir-usir pakai spanduk, kampung ini menolak Bank Emok, ya. Menolak koperasi dan bank keliling, teu kudu make nu kitu. Lamun zakat di lemur eta lancar, moal payu gitunya. Moal keing nasabah, kunaon? Daripada ka Bank Emoknya mendingan unggal bulan diberi dana zakat fakir miskin, gorimin, ya. Tapi kenapa nggak ada? Karena tadi pendapatannya terbatas, pengelolaannya pun belum profesional. Bahkan secara data nasional kan zakat itu ripuh banyak. Ari potensina badag, ari realisasina salit gitu. Ari potensina ratusan triliun, ari anu katarikna henteu puluhan triliun acan gitu, jauh. Henteu 10% acan. Jadi memang ieu masalah berjamaah. Allah mah geus mere tah ieu solusina. Tapi ku urang henteu dilaksanakan. Terus tadi kesalahannya, kita rapuh saat ini dalam kehidupan saling silih asah, silih asuh, silih asihna. Padahal silih asah, silih asih, silih asuh jadi standar iman. Jadi sempurna na iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai saudara yang lainnya. Aya dulur anu terjerat Bang Emok, ditulungan teu ku dulurna. Abongan saha pek we teh mah. Mamam cenanya kalah kitu. Jadi ieu anu tos rapuh oge di kalangan kaum muslimin. Jadi memang untuk melepaskan diri dari ribawi berat, tapi insya Allah bisa kalau kita laksanakan secara berjamaah. Perbaiki sikap mental kita, bukan seutak seutik langsung menyerah, langsung Bang Emok, tapi solusi-solusi alternatif yang lain hadirkan. Ketika orang kapepet nya ulah waka Bang Emok anu kapikiran teh, tapi minimalna mitoha heula gitu nya anu kapikiran teh. Misalkan terjerat butuh 10 juta, tong waka ka Bang, tong waka Bang Emok, mitoha we heula kontak, keun we era mah da eta mah geus pasti gitu nya. Da moal dititah cerai ieu meureunnya gara-gara 10 juta. Tapi intina kita usahakan jalur-jalur yang halal dulu gitu. Bapak dan Ibu sekalian, banyak nanti transaksi-transaksi yang berbau riba, termasuk dalam hadis Nabi misalkan ada hadis la yahillu bai'un wa salafun. Tidak halal menggabungkan antara jual beli dan hutang piutang. Kenapa ada hadis ini? Kenapa kita dilarang menggabungkan transaksi hutang piutang dan jual beli? Karena ada indikasi terbukanya pintu riba. Dalilnya keharaman menggabungkan transaksi jual beli dan hutang piutang. Contoh, para ulama memberi contoh, hadis ini contoh dalam aplikasinya adalah ketika seseorang menghutangkan hutangan, tapi dia mensyaratkan jual beli tertentu. Saya erek ngahutangkeun ka kamu 10 juta, tapi ku kamu jual barang itu ke saya. Itu nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena itu ada celah manfaat yang dia dapatkan dengan sebab hutang piutang. Tadi nama da ieu teh moal dijual barang teh, tapi da kumaha lamun ieu teh dijual, moal turun hutanganna. Pan pasti gitu, Pak. Ya. Maka ada larangan seperti itu. Larangan untuk menggabungkan transaksi jual beli dan hutang piutang. Kalau kita misalkan dirunut lagi, misalkan ada skema tah ku urang di hutangan, bisnisna ieu di hutangan, tapi kamu kudu ngajual eta barang ka urang dengan harga kumaha urang, di luar harga pasar, itu pun sama Pak, nggak boleh. Contoh, karena bisnis A itu di hutangan modalna, beunihna pupukna atau nawana, hutang pokoknya mah statusna, tapi syaratna engke hasil tanah, hasil panenna kudu dijual ka urang dengan harga di luar harga pasar. Mun harga pasar 5.000 karena kamu geus menang hutangan modal di saya, urang beli eta 4.000. Itu nggak boleh, Pak. Ya. Jadi pelarangan menggabungkan transaksi hutang piutang dan jual beli itu karena ada riba terselubung di sana. Nu kuduna urang teh 5.000 transaksi nate, tapi karena urang tos kenging hutangan, ya,
binihna di hutangan, pupukna di hutangan, naon-naon hutang ti si eta, maka urang pasrah selaku petani ngajual ka si eta dengan harga di luar harga pasar. Mendapat selisih 1.000 dari per kilo, itu adalah riba. Kenapa dilarang? Karena riba. Tuh. Jadi kenapa tadi saya katakan muara besarnya transaksi terlarang itu adalah riba. Adapun nanti hadis yang secara spesifik menerangkan itu dipastikan muaranya ada ke salah satu yang 3 itu. Tapi kalau kieu mah bapak ngahutangan pupuk binih dan segala rupa di hutangan, tapi engke jual di ke abinya nya siap, tapi harga nu terjadi harga pasar boleh entah? Boleh itu mah dapat tani ge atoh teu kudu milarian pasar anyar gitu nya. Nges dijamin aya nu meserna gitu. Boleh dipastikan harganya harga pasar, bukan harga yang kita ada power untuk menekan si petani. Ulah sakitu atuh pan ieu ti urang gitu baheula. Nah, itu riba, Pak. Jadi biarkan berlaku secara umum. Harga pasar 5.000 nya 5.000, tahu aya tawar menawar sedikit bolehlah, tapi jangan dikaitkan dengan hutangan. Kalau dikaitkan dengan hutangan 4.000 we pan eta ge ti urang atuh modalna riba tuh, Pak. La yahillu, tidak halal menggabungkan bai'un wa salafun. Jual beli dengan hutang piutang. Itu enggak boleh. Hati Bapak, pami skema bisnisna sapertos kitu perbaiki. Nu atos-atos keun we wios. Nu atos-atos mada ceuk Allah ge falahu masalafa wa amruhu ilallah. Yang lalu sudah biarlah berlalu, urusannya adalah urusan Allah. Kita tinggal istighfar atas kesalahan masa lalu, perbaiki di masa yang akan datang. Simple, itu tuh hese nya banyak. Nu hese mah urang nu tadi, duh aing euy lamun ieu riba, lebar atuh lumayan aya selisih bati gitunya. Can ge dibatikeun geus menang bati, pan gitunya, Pak. Urang teh can dijual barang eta teh, tapi urang geus menang bati ti heula. Kunaon? Karena batur mameulina teh 5.000, nu biasa mah urang menang 4.000, urang menang bati sateu acan dibatikeun. Ya. Karena apa? Karena adanya aspek hutang piutang. Tadi teh jam 7-nya, tabu setengah 7-nya. Duisan hadapan berarti. Siap. Iklan heula, Pak. Bismillah. Riba selanjutnya terjadi di riba jual beli, riba buyu, riba bai. Riba dalam jual beli mah riba yang terjadi ketika objek yang dijual belikan adalah komoditas ribawi. Ini mah tidak sepakat para ulama tentang riba jenis ini karena nanti juga ada ketidaksepakatan antara jenis barang ribawi yang dimaksud. Jadi ieu mah terjadi dina bab barter, Pak. Ribana. Barterna tapi spesifik. Ketika barang yang dibarterkannya adalah barang ribawi. Barang ribawi teh naon? Dina hadis aya genep. Az-zahab bidzahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wasyairu bisyair, syair gandum dengan gandum, wal burru bil bur, biji gandum dengan biji gandum, watamru bitamar, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mazhab Zahiriyah, Daud Az-Zahiri, Zahiriyah menghukumi sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan teks hadisnya, tekstual, maka sampai kapanpun barang ribawi itu 6. Berarti yang lainnya gak ada masuk barang ribawi. Tapi untuk mazhab yang 4 mengalami pengembangan. Pengembangannya dari mana? Kurma, gandum mewakili barang makanan pokok. Berarti setiap makanan pokok itu masuk kategori barang ribawi. Zahab, emas dan perak serta garam mewakili mata uang, alat transaksi. Jadi setiap alat transaksi pun itu barang ribawi. Dalam barter jual beli transaksinya, ketika yang ditransaksikan adalah barang ribawi, ada kekhasan hukum. Ada hukum spesial. Apa hukum spesialnya? Pertama, harus satu takaran kalau satu jenis. Kedua, harus tunai, yadan biyadin. Karena dalam hadisnya mislan bimislin, yadan biyadin. Harus satu takaran, harus juga dari tangan ke tangan.
Sebagaimana Bilal bin Rabah sering saya contohkan, menghadiahi kurma barni kepada Rasulullah. Kurma barni itu kurma yang grade-nya agak baik. 2 sok, kita katakan 2 kilo sajalah. Kontekstualkan 2 kilo. Bilal ngahadiahin Rasul 2 kilo kurma anu sae. Kemudian Rasul bertanya, Bilal ieu 1 kilo kurma lah. Bilal ieu 1 kilo kurma barni anjeun ti mana? Karena Bilal kan sahabat miskin. Jadi lamun gaduh kurma anu rada sae teh patut dipertanyakan gitunya. Siga ibu ari beas teu gaduh, ari kurma ajwa boga 10 kilo. Pasti kan ditanya, "Ain ari beas teu boga, ari kurma ajwa boga 10 kilo, pamere ti mana, Ce?" Untung pamere lain menang maok gitunya. Pamere di mana, Ce? Pasti ditanya kan? Bilal ge ditanya ku Rasul. Bilal di mana ieu kurma barni? 1 kilo bet bisa merek ka kuring sagala. Saur Bilal, ini hasil aku nukar ya Rasulullah, 2 kilo kurma jelek milik saya dengan 1 kilo. Kata Rasul apa? Ainur riba, ainur riba, ainur riba. Bilal eta teh riba, Bilal eta teh riba, eta teh riba, tong kitu. Mun erek jual heula 2 kilo kurma butut nu anjeun, beulikeun kana 1 kilo kurma barni ieu. Jadi kunaon riba? Margi korma 1 kilo dengan 2 kilo itu beda takaran. Teu aya alasan logis 1 kilo ditukar 2 kilo selain alasan harga. Padahal korma itu makanan pokok. Sami henteu 1 kilo jeung 2 kilo. Teu sami. Padahal harus sami kunaon? Karena kebutuhan pokok itu. Ya, kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok satu sok kurma, 1 kilo kurma itu ditukar dengan jenis kurma apapun, aturan syariat harus dengan 1 kilo. Bukan kita memperoleh keuntungan karena ini beda kualitasnya gitu. Karena engke aya sinyalir kezaliman. Duh urang boga ieu kurma ngan hanyakal kurma anu kieu. Lamun ayeuna dipake atau ditukerkeun itu jadi kehilangan 10 ieu hiji takarannya. Meskipun secara konversi kan pasti gitu banyak. Tapi lamun ditukar wayahna harus 1 kilo dengan 1 kilo. Meskipun ieu alasan logisna kan ieu teu kunaon make ulah padahal satu nilai, padahal satu harga. Mungkin alasannya nu tadi gara-gara makanan pokok. Jadi lamun 1 kilo kudu berwujud jeung 1 kilo karena nggak ada bedanya. Yang beda adalah kualitasnya. Sama-sama mengenyangkan, sama-sama bisa dipakai untuk makan, tapi kunaon jadi bisa leuwih gitu. Maka ku Rasulullah dicaram ainur riba, itu riba. Dalam kategori syariat itu namanya riba fadl. Riba ada tambahan komoditas tertentu. Lamun kalau kamu mau, kata Rasulullah, jual heula nu 2 kilo beulikeun kana hiji 1 kilo. Cek bapak teh sarua keneh atuh bakal kitunya. Tapi ini syariat memang. Ada istilahnya khilah, ada istilahnya hilah. Hilah itu rekayasa. Supaya jadi halal tong make barter. Tapi make jual beli heula, jual ka batur beulikeun kana korma anu kitu. Ieu ge ngagambarkeun ke Pak. Jadi dalam hal syariah, muamalah beda akad menentukan hukum. Ya. Kita harus sepakati itu, beda akad menentukan hukum meskipun nilai akhirnya sama. Nu ieu mah cibgian nu tadi, nu ieu mah akadna hutang piutang aya leuwih 10.000 teh, nu itu mah akadna jual beli aya leuwih 10.000 teh. 10.000 meskipun sami-sami 10.000, tapi kacamata hukumna beda. 10.000 tina akad hutang piutang mah bisa jadi riba, 10.000 tina akad hutang piutang mah halal. Jadi jual beli mah halal. Jadi beda akad, beda hukum gitu. Jika tadi ketika ditukar langsung riba, tapi lamun dijual heula kemudian dibelikeun moal riba. Tapi itu khusus kanggo barang ribawi. Maka para ulama kontemporer pun sama menghukumi ketika rupiah ditukar dengan rupiah tidak satu nilai, tidak satu harga, maka riba. Mun bapak anu bisnis penukaran koin ya, atau mun lebaran mah anu lecet sareng anu jeger gitunya.
anu jegerna 1 juta, anu lecetna 1.100.000, maka itu riba fadl, sebagaimana ribanya kurma 2 sok ditukar dengan 1 sok. Karena ada hadis lain, tidak halal 1 dirham ditukar dengan 2 dirham, tidak halal 1 dinar ditukar dengan 2 dinar. Kumaha cenah lamun rupiah sareng real, eta mah beda jenis, mangga. Kumamun dolar sareng rupiah, eta mah beda jenis, mangga. Tapi mengharuskan tetap tunai, Pak. 1 dengan 15.000 kan beda, nu hiji nu itu 15.000, tapi kedah tunai, Pak. Itu boleh, silahkan. Itu riba yang terkait dengan jual beli. Salajengna riba salajengna zalim. Yang kedua, zalim. Ada unsur zalim, maka setiap transaksi yang ada unsur zalim, maka itu pun transaksi yang batil. Turunannya nanti transaksi zalim itu ada sebuah hadis dari Rasulullah, larangan tentang megat tukang dagang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antalaki rukban. Rasul melarang transaksi di tengah jalan sebelum petani tersebut, sebelum orang desa tersebut sampai ke pasar. Hadisna sahih, Pak. Jadi lamun aya orang Ciawi bade ka Cikurubuk, teu kaci ditransaksikeun di Indihiyang. Kalau hadisnya difahami secara teks. Karena talaki rukban itu megat di tengah jalan. Satu acan lebet pasar. Tapi kalau kita kontekstualkan dengan kondisi hari ini dan kita teliti analisis lebih lanjut hadis itu, kenapa ulah dicegat? Karena berpotensi aya unsur zalim. Zalimna di mana? Zalimna jelema anu caket pasar terang harga, sementara orang kampung teu apal harga, kapungkur karena teu acan aya internet, teu acan aya HP. Orang desa ngajual ke pasar tekan poek hargana sabaraha gitunya. Leres teu, Pak? Maka wajar lamun aya larangan Rasul ulah dipegat di tengah jalan, transaksikan di pasar sehingga penjual tersebut tahu harga sebenarnya. Lamun dicegat di tengah jalan di Indihiyang, orang Indihiyang di cross check heula ka Cikurubuk da deukeut. Sabaraha ieu harga ieu. Terus engke aya potensi nipu ka orang lembur. Kang beuli we di dieu ku abi. Ieu nage keur 5.000 sakilo padahal di pasar 7.000. Aya unsur potensi kezaliman kepada salah satu pihak. Jadi kira-kira hadis ieu masih relevan teu, masih cocok teu laranganna dengan zaman ayeuna? Boleh zaman ayeuna mah. Orang Ciawi dipegat di mana? Di dieu atau henteu? Atau hatu can make asup pasar geus beak barangna gitunya. Kunaon? Karena di awal ge geus apal hargana sakieu gitu. Nah, maka cara memahami hadis pun memang di sini agak berbeda. Tapi bagi orang yang memahami hadisnya secara tekstual, ya udah haram. Nggak boleh megat di Raja Polah. Engke we transaksina di pasar Cikurubuk gitu. Kenapa? Karena ada larangan. Nah, Rasulullah talaki rukban. Jadi kenapa dilarang talaki rukban? Karena ada potensi, ada unsur kezaliman salah satu pihak. Lamun teu aya potensi eta, maka silahkan saja. Pamidina bahasa hukum, al hukmu yauduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu akan berkaitan, beredar di antara ilatnya. Ketika ilatnya ada, hukumnya ada. Ketika ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Lamun ayeuna misalkan tadi si petani teh poek harga, maka jangan, karena aya ilat poek harga. Tapi lamun ayeuna tos terbuka hargana, ilatna teu aya, hukumna ge teu aya. Nu tadina haram, bisa jadi hari ini boleh transaksi seperti itu. Kemudian transaksi goror. Transaksi goror banyak jumlahnya, Pak. Rasul misalkan melarang, naha Rasulullah an bai'il hasad. Rasul melarang transaksi kerikil. Kenapa dilarang transaksi kerikil? Nu dimaksud ketika kerikil tersebut dijadikan media transaksi jual beli. Sanes ibu jual beli pasir gunung, kerikil gunung bukan, tapi kerikil nu dimaksud ketika kerikilna dijadikan media transaksi. Jadi atau henteuna atau pilihan barang tertentu karena kerikil. Contoh di kalangan Quraisy kapungkur maledogkeun kerikil, nu keuna kana baledoganana eta anu dibeulina. Hari ieu aya henteu? Teu aya nu ngawa kerikil mah, tapi mediana lain. Aya nu media spin, puter gitunya. Bayar sekian, puterkeun tangke eureunna di mana, maka eta barang anu dibeuli. Kerikil sanes?
Kerikil dalam pengertian maknanya, pengembangannya. Jadi dilarang itu. Kenapa? Ada goror. Goror teh jelas. Urang ngaluarkeun 5.000 tapi teu apal barang naon ieu anu kabeuli teh. Nah, bisa barang A, bisa barang B, bisa barang C, atau bisa jong bahkan. Ya. Maka itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada goror. Atau ternyata menggunakan media capit. Sama kerikil tuh. Karena bisa jadi kacapit, bisa jadi teka capitnya. Padahal mayarna di awal sami 2.000. Dan bisnis ini lagi menjamur punten. Bapak Ibu anu di warung gaduh caput boneka, mendingan atosan sareng vendorna. Kunaon eta teh baiul hasad kadituna mengarah kepada maisir. Meskipun kecil-kecilan, tapi kecil-kecilan ogen lamun budak ayeuna geus biasa main capit boneka, engke geus remajana ulah heran lamun main judi online, slot dan sebagainya. Karena tos terdidik kitu mentalna. Teu meunang hayang deui, meunang hayang keneh gitunya. Lamun teu meunang panasaran hayang meunang, lamun meunang dedeyeun gitu. Padahal enggak semata begitu hukumnya. Jadi pastikan jual beli terbebas dari unsur goror. Masuk ke baiul hasad, capit. Ya punten pisan, tapi ieu kedah diterangkeun gitunya. Lebar urang tidinya buku bati dagang urang teh gitu. Insyaallah masih ada jalan keberkahan yang lain di samping yang itu. Karena itu masuk ke dalam kategori baiul hasad, jual beli kerikil atau kadituna goror, bahkan lebih jauh kadituna maisir yang terlarang dalam syariat. Siap atau san? Kelak cenah ek nyangan di Ustad sugan we anu ngahalalkeun gitu ya. Itu jawaban terbaik. Ek nyangan deui ek nanyakeun heula ka ustad nu lain sugan we halal cenah. Ulah make ustad eta lah. Ustad eta mah haram cenah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ragam goror inilah yang nanti terbanyak. Termasuk ada larangan hadis punten. Larangan hadis hiji deui lah. Meskipun goror banyak tapi insyaallah tos kadugikeun sapalihna tentang goror mah. Ada hadis Nabi naha Rasulullah an bai'il kali bil kali. Rasul melarang transaksi kali bil kali. Kali bil kali itu apa? Kali bil kali itu hutang dengan hutang, tertunda dengan tertunda. Ieu teh hadisna lamun teu dijabarkeun ku para ulama poek ieu teh. Kumaha ieu teh jenis transaksina kan nya? Transaksi kali bil kali teh hutang dengan hutang, tertunda dengan tertunda. Tapi engke ninggal penjelasan Imam Malik, ternyata ku urang sadayana kauninga transaksi kali bil kali teh karena ada gorornya. Kenapa terlarang? Nu kumaha transaksi kali bil kali? Saur Imam Malik, kali bil kali teh ketika si A transaksi sareng si B, tapi duit si barang si A masih di si C, duit si B masih di si D. Kartos tuh. Itu kali bil kali. Liur jadina intina gitu. Si A transaksi sareng si B, tapi barang si A masih di si C, duit si B masih di si D. Kartos? Kartos ada goror. Gororna di mana? Tejelas aya kemungkinan diserah terima kena barang, tejelas aya kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan di uangna, serah terima uang. Serah terima uang dan serah terima barangnya belum pasti goror teh. Herek moal beli barang urang tapi barangna keur digadekeun. Oh siap. Jasa sabaraha? 10 juta. Siap, dealnya tapi duit urang gen keur diinjem. Tah gitu, ibaratna gitu tuh. Itu kali bil kali. Maka ijma para ulama haram bai'ul kali bil kali. Meskipun secara hadis tinjauan hadisnya doif, Pak. Imam Ahmad mendoifkan hadis itu. Ibnu Hajar mendoifkan hadis tersebut. Tapi kenapa ijma para ulama mengharamkan transaksi seperti itu? Karena transaksi itu adalah transaksi goror. Dan goror dalam hadis sahih dilarang. Jadi pelarangannya bukan semata hadis itu. Karena hadis nama doif. Tapi karena sistem dan mekanisme jual beli yang dilakukan mengandung goror di dalamnya. Ada ketidakjelasan. Kan lieur urang ge. Ceu mana barangna ieu geus aya duitna kehela can aya gitunya. Ceu ieu barangna geus aya mana duitna kehela can mayar si ituna ge. Sok we barangna heula ka dieukeun. Kan engke teh bakal piriweuheun eta teh nya Pak. Eta kali bil kali. Sakitu panginten tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna.
memang bab ieu mah teras-terasan berkembang sok sanaos prinsipna kapungkur nu kitu secara hadis, tapi kan secara penerapan aplikasi di lapangan tiasa berubah seiring dengan perubahan zaman. Tapi insya Allah sadayana kawadahan ku hukum syariat. Taya patarosan margi teu aya momenna tos siang. Urang pungkas doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah pada Ustaz Atef Firmansyah yang telah menyampaikan materi terkait transaksi-transaksi yang dilarang menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan tentunya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad kesempatan kali ini telah selesai. Namun sebelum ditutup, informasi untuk kajian berikutnya. Untuk Kismis kita masuk di kajian ke pekan ketiga bab Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Rahmat Wahyudin. Seperti biasa waktunya setiap hari Kamis ba'da asar di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk kajian Ahad pekan depan tanggal 21 Januari insyaallah yang akan mengisi kajian adalah Ustadz Samsul Palah dari Sumedang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan sampai jumpa kembali di kajian Ahad berikutnya.